Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari wa ilan nar. Amma ba'du. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berguyur hujan ini, Allah Subhanahu wa taala bisa pertemukan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita berjumpa dan berkumpul kembali dalam rangka mencari beberapa ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang telah kita cari ini dan kita dapatkan akan menjadi penolong bagi kita semua, menjadi penghantar pemudah bagi kita untuk menuju memasuki surganya Allah kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat untuk diri saya dan diri jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sendiri maupun dalam keadaan kita bersama-sama saudara-saudara kita. Kenapa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah rahmat Allah datang kepada hambanya dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua musibah-musibah yang akan datang kepada hambanya kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah mengatakan bertakwalah kalian semua kepada Allah agar kalian semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam ayat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah seorang hamba kita selaku hambanya Allah ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan ketakwaan itu wujud ada dalam diri kita, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Maka kita katakan lagi, tidaklah rahmat Allah turun kepada hambanya kecuali dengan ketakwaan yang berada dalam diri kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, takwalah kepada Allah. Semakin takwa kita semua kepada Allah, maka semakin banyak pula, semakin besar pula rahmat Allah yang akan turun ke dalam diri kita. Begitu pula ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah musibah-musibah
Tidaklah cobaan-cobaan yang datang kepada kita semua itu akan datang kepada kita semua, akan Allah tutup, akan Allah jaga diri kita dari musibah tersebut, kecuali juga dengan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha," dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan, Allah akan buatkan baginya jalan keluar dari kesusahan yang mereka miliki, yang mereka miliki. Maka dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ketakwaan yang ada dalam diri kita ini akan menjadikan solusi bagi kita dari musibah-musibah, dari cobaan-cobaan yang telah Allah berikan ke dalam diri kita. Kalaulah memang kita mempunyai musibah, mempunyai cobaan, sesuatu yang kita tidak sukai, cara untuk mendapatkan solusinya ialah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa yunajjiyallahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su' wa la hum yahzanun." Jadi wa yunajjiyallahu alladhina taqaw, dan Allah itu akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan memberikan keselamatan, mengangkat, menyelamatkan orang-orang tersebut kalaulah mereka semua mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima fazatihim, dengan kemenangan-kemenangan mereka. La yamassuhum su' wa la hum yahzanun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepadanya. Dan wala yamassuhum su', dan tidak akan menimpa kepada mereka kejelekan. Wala hum yahzanun, dan mereka semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semua tidak akan bersedih. Maka ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya buat kita semua. Pentingnya ketakwaan ada dalam diri kita semua. Bahkan Rasul juga mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Takwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi ketakwaan ini harus selalu berada bersama kita, harus selalu wujud ada dalam diri kita. Inilah yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dianjurkan Rasul kepada kita agar ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kita semua kepada Allah dimanapun kita berada. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi bukti bahwa pentingnya ketakwaan ada di dalam diri kita. Bahkan saking pentingnya, di antara mazhab Syafi'iyah yang namanya khutbah wajib ada yang namanya wasiat takwa. Mazhab Syafi'i, kalau mereka semua berkhutbah, khutbah Jumat tidak ada wasiat takwanya, maka khutbahnya tidaklah sah. Kenapa? Karena di antara rukun ialah apa? Memberikan wasiat, mengajak kepada jamaah agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketakwaan yang berada dalam diri kita ini nantinya akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang nantinya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan yang namanya salat khusuf atau salat gerhana bulan. Jadi tema kita pada malam hari ini ialah apa?
bahwa yang namanya terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan itu terjadi, kenapa? Karena memang agar Allah, agar kita semua ini mau bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah jadikan gerhana bulan. Kenapa? Agar kita semua mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki pada tema tersebut, maka kita akan membaca tentang hukum dari sholat gerhana. Jadi perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari itu diantara sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, tetapi yang banyak dilalaikan oleh umatnya. Saya katakan lagi bahwa yang namanya sholat gerhana bulan atau gerhana matahari di antara sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-mansiyah. Apa itu al-mansiyah? Sunnah yang terlupakan dari umatnya. Maka wajar di antara kita, kalau kita mau tanya saudara-saudara kita tanya teman-teman kita, apakah pernah melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari? Maka jawabannya belum pernah melakukan sama sekali. Alangkah luar biasanya, alangkah takjubnya, alangkah tragisnya. Yang namanya gerhana bulan, gerhana matahari itu terjadi berkali-kali. Tetapi selama itu pula kita belum pernah melakukan walaupun hanya sekali. Padahal kita bisa melihat di antara hukum sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu para ulama mengatakan bukan hanya sunnah saja. Bukan hanya sunnah saja. Bahkan dikatakan para ulama, hukmu sholatil kusuf hiya sunnatun muakkadah. Jadi yang namanya sholat gerhana itu hukumnya sunnatun muakkadah. Sunnah yang bukan sunnah biasa, tetapi sunnah yang sangat ditekankan. Berarti bukan hanya sunnah biasa, tetapi sunnah yang memang mendekati apa? Mendekati hukumnya wajib. Kalau sunnah biasa itu tengah-tengah. Tapi kalau dinamakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, berarti sudah seakan-akan hampir sampai levelnya wajib. Tapi saya katakan lagi, sangat disayangkan sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan ini banyak di antara umat muslim, di antara saudara kita belum pernah melakukan walaupun hanya sekali. Ini yang salah bukan masyarakatnya, ini yang salah bukan siapanya, tetapi di antara orang-orang yang tahu, mereka semua tidak mau melakukan sholat tersebut. Maka gara-gara nggak mau melakukan sholat tersebut, walaupun umurnya ratusan tahun, nggak bakal tahu bahwa itu sunnah. Bahkan nanti kalau kita tanya bagaimana sholatnya, itu pun nggak bakal tahu bagaimana sholatnya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukum sholat gerhana hiya sunnatun muakkadah. Wa yusannu fi'luha jama'atan kama fa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya itu sunnah muakkadah, dan lebih sunnah lagi kalau dilakukan dalam keadaan berjamaah. Jadi kalau berjamaah itu lebih disunahkan lagi. Tetapi kalau misalkan sholat dalam keadaan sendirian pun walaita syartun fiha, dan itu bukan syarat. Jadi jamaah itu bukan syarat untuk melakukan sholat gerhana. Bal tasihu furoda wa sunnah an tusolli fil masjid. Jadi kalau sholat sendiri pun nggak menjadi masalah. Tetapi saya katakan lagi, tetap afdolnya, tetap sunnahnya kalau dilakukan sholat gerhana itu dilakukan di masjid. Kalau misalkan memang di masjid nggak ada orang, nggak ada yang melakukan sholat gerhana pun, maka kita boleh melakukan di rumah, nggak menjadi masalah. Sholat sendirian nggak masalah.
Tetapi tetap lebih afdal, lebih sunnah lagi kalau dilakukan sholat gerhana itu di mana? Di masjid. Itu poin yang pertama. Jadi poin yang pertama ialah apa tadi? Bahwa hukum sholat khusuf atau sholat gerhana itu hukumnya sunnah. Bukan hanya sunnah tapi sunnatun muakkadah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah melakukan yang namanya sholat gerhana, maka dilakukan yang namanya khutbah. Itu diantara sunnah. Jadi walaupun memang perkara khutbah ini diperselisihkan oleh para ulama, memang ada di antara ulama yang mengatakan bahwa khutbah setelah sholat gerhana itu tidak disunahkan, tetapi di antara banyak para ulama ataupun dalil yang kita lihat, maka disunahkan ketika setelah sholat gerhana, disunahkan adanya yang namanya khutbah. Tapi kalau nggak khutbah pun nggak menjadi masalah. Kalau misalkan kita sholat sendirian misalkan begitu, nggak ada khutbahnya pun juga tetap sudah sah sholatnya. Tetapi kalau kita misalkan melakukan khutbah gerhana, maka itu mendapatkan sunnah yang lainnya. Intinya apa? Intinya sholat itu sendiri, khutbah itu juga sendiri. Kalau misalkan gak ada khutbah pun, sholatnya pun juga apa? Tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau kita pengen sunnah lagi, maka setelah sholat maka harus diadakan apa? Yang namanya khutbah. Khutbah namanya khutbah gerhana. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya setelah kita mengetahui dari hukum sholat gerhana, maka kita akan membahas tentang cara yang namanya sholat gerhana. Di antara cara sholat gerhana dijelaskan oleh Ibunda Aisyah, beliau berkata, "Khusyifati syamsu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Jadi pada zaman Rasul itu pernah bulan itu apa? Terkena yang namanya gerhana bulan. Maka setelah itu Rasulullah SAW yusolli fa'atol al-qiyamah jiddan. Maka Rasul ketika melakukan sholat gerhana, beliau melakukan sholat dalam keadaan panjang sekali. Ingat, jadi sunnahnya sholat gerhana itu dilakukan dengan cara sholatnya panjang, bukan pendek. Tetapi kalau misalkan pendek pun tetap sah sholatnya, nggak menjadi masalah sholatnya. Tetapi tetap kalau lebih afdol lagi, lebih bagus lagi, maka sholatnya dibaca dengan panjang. Setelah membaca panjang tadi dari Fatihah dan surat-surat dari Al-Quran, membaca dengan bacaan panjang, kemudian beliau tsumma raka'a fa'atala ruku' jiddan. Setelah dia sholat membaca yang panjang tadi, maka beliau melakukan apa? Ruku'. Jadi setelah membaca ruku' tadi, ruku'nya pun dibaca juga dalam keadaan panjang. Jadi enggak dengan pendek, jadi bacaannya panjang. Setelah ruku'nya bacaannya panjang, maka setelah itu beliau bangkit lagi dari ruku'. Setelah bangkit dari ruku', maka beliau memulai lagi bacaan apa? Al-Fatihah dan surat. Jadi ruku'nya ada berapa? Nanti ada berapa? Dua. Jadi setelah orang tadi Rasulullah membaca ruku' tadi, setelah bangun maka membaca apa tadi? Membaca Al-Fatihah lagi dan membaca surat Al-Qur'an. Dan bacaannya panjang. Tetapi panjangnya lebih panjang yang pertama daripada panjang yang kedua. Maka setelah membaca panjang tadi, maka beliau ruku' kembali. Setelah ruku' dengan bacaan rukuknya yang panjang juga, tetapi bacaan rukuknya tadi lebih pendek daripada yang pertama, maka beliau i'tidal. I'tidalnya pun sama panjangnya. Intinya semuanya bacaannya panjang. Setelah itu, maka beliau baru melakukan sujud. Setelah sujud bacaannya pun juga panjang, maka setelah itu bangun dari sujud. Duduk di antara dua sujud dengan membaca juga panjang. Setelah itu baru rukuk sujud lagi. Setelah sujud baru bangun dari sujud. Berdiri
dan itu sampai rakaat yang keberapa? Yang kedua. Setelah sampai rakaat yang kedua, maka beliau memulai dengan Al-Fatihah lagi. Setelah mulai dengan Al-Fatihah, maka beliau dengan membaca beberapa ayat Al-Quran, panjang juga, tetapi ini lebih pendek daripada yang pertama, yang kedua, dan yang pertama. Setelah membaca itu, baru dia rukuk lagi. Setelah rukuk, maka dia membaca apa tadi? Membaca doa rukuk panjang juga samanya, tetapi lebih pendek daripada yang kedua dan yang ketiga. Setelah membaca itu, i'tidal lagi. Baca i'tidal. Setelah i'tidal, baca Al-Fatihah lagi dan baca surat lagi. Dan bacaan yang terakhir ini lebih pendek daripada yang ketiga, yang kedua, yang pertama. Setelah itu baru melakukan rukuk kembali. Setelah rukuk, membaca doa rukuk yang panjang juga, walaupun memang lebih pendek daripada yang sebelumnya, maka baru melakukan i'tidal. Membaca panjang, setelah itu sujud dengan bacaan yang panjang pula. Setelah itu apa? Duduk di antara dua sujud, panjang pula bacaannya. Setelah itu sujud. Setelah sujud baru melakukan tahiyat. Setelah melakukan tahiyat, setelah selesai baru membaca apa? Mengucapkan salam. Dan setelah salam baru selesailah sholat yang namanya gerhana. Berarti kita bisa tahu dari hadis ini bahwa yang namanya gerhana itu rakaatnya ada berapa? Ada dua rakaat. Gerhana ada 2 rakaat, tetapi apa? Tetapi memiliki rukuk 2, sujud 2. Berapa ininya? Berapa rukuknya? 2 kali. Sujudnya 2 kali. Untuk satu rakaatnya. Berarti kalau 2 rakaat berarti berapa? 4 kali. Sampai sini paham belum ini caranya tadi? Jadi caranya setelah Fatihah baca surat, rukuk, bangun lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, rukuk lagi, baru apa? Bangun lagi, setelah bangun baca yang tadi, baru sujud. Intinya rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali. Itu kalau kita mau melaksanakan sholat apa tadi? Gerhana. Dan gerhana ini sama. Mau gerhana bulan ataupun gerhana matahari, cara sholatnya sama. Yang berbeda hanya niat. Yang berbeda hanya niatnya. Kalau memang gerhana matahari, maka kita niat ke dalam hati kita, niatnya gerhana matahari. Tetapi kalau gerhana bulan, maka niatkan di hati kita apa? Gerhana bulan. Jangan sampai salah. Kalau sampai salah niat berarti salah sholatnya. Waktu gerhana matahari niatnya gerhana bulan, maka nggak sah sholatnya. Karena segala sesuatu tergantung dengan niat. Gerhana pas waktu gerhana matahari, bacanya gerhana bulan, juga salah. Maka kalau gerhana matahari ya kita baca gerhana matahari. Kalau misalkan gerhana bulan, maka niatnya juga gerhana bulan. Biar kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang selanjutnya yang kita bahas, bahwa yang namanya tata cara sholat apa tadi? Gerhana bulan maupun gerhana matahari. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diketahui yang namanya gerhana matahari, gerhana yang terjadi pada zaman Rasulullah itu hanya sekali. Kapan terjadinya? Terjadinya ialah pada tanggal 29. Jadi tanggal 29 dari Syawal pada tahun 10 dari Hijrah. Jadi tanggal 29 dari Syawal ke 10 Hijrah. Pada hari yang mana syadidul har, yang sangat panas sekali, tahu-tahu mata ibnu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ibrahim. Jadi pada hari itu tanggal 29 Syawal dalam keadaan panas yang terik, tahu-tahu meninggallah siapa? Anaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya siapa? Ibrahim. Setelah itu fahazina alaihi salatu wassalam. Maka wajar kalau meninggal anaknya Rasul sedih. Hatta qala innal 'aina tadma.
wal qalbu yahzan wa la taqulu illa ma yarda rabbuna. Jadi beliau mengatakan yang namanya hati pasti sedih, mata saya pasti mengalir, dan saya nggak bakal mengatakan sesuatu yang mana membuat Allah tidak ridho dengan saya. Itu wajar. Kalau kita mempunyai suatu musibah, mendapatkan musibah, nangis ya, wajar. Hati sedih wajar. Tetapi untuk mengatakan suatu perkataan yang mana membuat Allah tidak ridho dengan kita, maka ini menjadi masalah. Maka Rasul pun wajar ketika meninggal anaknya pun nangis, wajar. Ketika sedih wajar. Maka setelah itu, tsumma hadatsa fi hadzal yaum aidan. Dan pada hari itu pula kejadian yang namanya ada perkara besar. Apa itu? Haitsu kusyifatis syamsu. Pada hari itu pula, pada hari meninggalnya siapa? Ibrahim, anaknya Rasulullah SAW, maka terjadilah gerhana matahari. Jadi gerhana matahari. Yang tadinya panas sekali mataharinya, tahu-tahu datang yang namanya gerhana. Setelah itu fafazi'a sallallahu alaihi wasallam fazi'an syadidan hatta khasya an takuna sa'ah qadhala. Jadi setelah kejadian yang namanya datang gerhana matahari, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan sekali. Kenapa? Takut sekali kalau datang yang namanya kiamat. Takut sekali kalau datang pada hari ini sudah datang yang namanya kiamat. Maka fafis sahihain, dan diriwayatkan dari hadis yang sangat sahih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala khashafatis syamsu, ketika matahari itu datang gerhana, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fazi'an yakhsha an takuna sa'ah. Jadi Rasul langsung berdiri dan beliau dalam keadaan yang sangat takut sekali, takut kalau datang yang namanya kiamat. Yakhsha an takuna al-qiyamah fa'atal masjidah fa shalla bi atwali qiyami wa ruku'i wa sujudihi ra'aituhu qad yaf'aluhu. Jadi setelah kejadian tadi, kejadian gerhana matahari, Rasul takut langsung datang kemana? Ke masjid. Melakukan apa? Melakukan yang namanya sholat gerhana. Dalam keadaan yang sama saya katakan tadi, sholatnya panjang, rukunya juga panjang, dan sujudnya pun juga panjang. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya Rasulullah SAW ketika pergi ke masjid, bahkan beliau itu ada di antara hadis yang mengatakan jatuh selendangnya pun beliau tidak kerasa. Saking tergesa-gesanya, pengen pergi kemana? Ke masjid, ketika membawa selendangnya pun jatuh, tetapi beliau nggak kerasa. Ini menunjukkan memang Rasul sangat ketakutan, sangat takut sekali kalau memang Allah murka kepadanya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah SWT, ini sudah sholat ya? Adzan dulu atau lanjut ini? Biasanya gimana? Adzan dulu aja ya? Adzan dulu nanti baru kita lanjut. Nah, silakan yang adzan, nanti kita lanjut itu. Barakallahu fiik. Ya, silakan yang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita semua mengetahui hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimanakah keadaan para sahabat dahulu, keadaan bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang yang namanya gerhana bulan maupun gerhana matahari. Maka kita lihat dan telah kita baca tadi bahwa yang namanya gerhana matahari itu adalah di antara makhluknya Allah yang memang kenapa Allah jadikan gerhana tersebut agar kita semua mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang Allah jadikan fitil kal ayataini adimataini, di antara hikmah yang Allah jadikan di antara dua ayat tadi. Jadi kita tahu yang namanya gerhana baik matahari maupun gerhana bulan itu di antara ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin Allah ketika menciptakan sesuatu itu tanpa ada manfaatnya. Jangan seperti kita yang seperti kita kira. Banyak saudara kita ini mengira ketika datang gerhana bulan maupun gerhana matahari, mereka semua santai-santai saja. Mereka semua tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita bisa melihat hadis tadi, orang yang paling mulia yang ada di muka bumi ini ketika datang yang namanya gerhana langsung takut. Bahkan saking takutnya, cepet-cepetnya, tergesa-gesanya pergi ke masjid dalam keadaan apa? Selendangnya jatuh pun gak kerasa. Bahkan dikatakan Asma juga, beliau mengatakan saking tergesa-gesanya ketika memakai bajunya pun kebalik. Ini menunjukkan apa? Memang perkara pada datang gerhana matahari pada zaman Rasul takutnya memang benar-benar takut. Sehingga terjadi apa? Jatuh selendangnya pun apa? Enggak ketahuan. Memakai baju salah pun juga enggak kerasa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah ketika Allah menjadikan gerhana baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka ja'alallahu fihi matahwifan li'ibadi. Allah menjadikan keduanya baik gerhana matahari maupun gerhana bulan tahwifan li'ibadihi, agar hamba-hambanya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza taghaw wa baghaw, ketika memang hamba-hambanya ini sudah melampaui batas, banyak melakukan dosa, agar mereka semua yang memang sudah sering mengulang-ulang dosa mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An yuraji'u dinahum qabla an yahilla bihim adab rabbih, agar mereka semua kembali kepada agamanya. Karena memang banyak orang yang pada zaman sekarang ini nggak mau kembali kepada agamanya. Mereka semua tertipu dengan kenikmatan dunia. Maka banyak orang yang senang di rumah, lebih senang santai-santai di rumah kalau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau dipanggil masjid ada adzan yang datang pun sedikit. Kenapa? Karena mereka semua sudah tertipu dengan yang namanya kehidupan dunia. Maka dengan adanya gerhana tadi, Allah itu ingin agar kita semua kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Allah mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengirim dengan ayat-ayat ini kecuali untuk menakut-nakuti mereka, yaitu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan ayat-ayatnya agar apa? Agar kita semua mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin beliau juga mengatakan, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Bahwa sesungguhnya yang namanya matahari, yang namanya bulan adalah di antara tanda ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makhluqani min makhluqatillah ta'ala. Dan dia di antara makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jilani bi amrihi wa yang shifani bi amrihi. Maka Allah akan menampakkan kedua-duanya, yaitu bulan dan matahari, dan juga Allah akan menghilangkan kedua-duanya. Fa idza aradallahu ta'ala an yukhawwifa ibadahu min aqibi ma'asihim wa mukhalafatihim kasafahuma bi ikhtifai su'ihima kullihi aw ba'di. Jadi kalau memang Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya Allah ini, maka Allah menutup yang namanya kedua-duanya. Baik menutupnya secara semuanya, maka wajar ada yang namanya gerhana total, baik matahari maupun bulan, ataupun ditutup sebagiannya. Indzarun lil ibad. Kenapa dijadikan gerhana tadi? Indzarun lil ibad, untuk perhatian bagi hamba-hambanya. Setelah itu wa tadhkiran lahum, agar mereka semua ingat, la'allahum yuhadditsuna taubatan, agar mereka semua bersegera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayaqumuna bima yajibu alaihim min amrihim. Jadi mereka semua bersegera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, langsung melakukan semua perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan yang namanya gerhana. Apa alasannya? Apa tujuannya? Tujuannya ialah agar kita semua mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah itu mengajak kita semua ke surganya Allah. Kita ini memang diajak oleh Allah agar kita semua menuju ke surga. Wajar kalau kita semua mendapatkan banyak teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan musibah kepada kita semua, itu juga diantara apa? Teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi telah nampak kehancuran yang ada di muka bumi ini. Ya, kenapa? Karena asbab olah dari apa? Tangan-tangan manusia. Allah melanjutkan, liyadhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah memberikan cobaan tersebut, kerusakan yang ada di dunia tersebut apa? Liyadhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka semua merasakan apa yang telah mereka semua lakukan ketika di dunia. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi perkara takut kita kepada Allah SWT itu perkara yang sangat penting bagi kita semua. Agar apa? Kalau memang kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita semua takut kepada Allah, maka ketakutan ini nantinya akan menghantarkan kita semua kepada semua perkara kebaikan. Maka dikatakan perkataan salaf yang mengatakan, man khafallah dallahul khawfu ala kulli khairin. Jadi man khafallah, barang siapa yang takut kepada Allah, dallahul khawfu ala kulli khairin, maka ketakutan itu akan menunjukkan kita kepada semua kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang Allah berikan ketakwaan, rasa takut kita yang ada dalam diri kita ini, sehingga
Kalaulah ada ketakutan dan takwa yang ada dalam diri kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menjadikan ketakwaan ini menjadi semangat bagi kita melakukan semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hadza minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.